Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Transformasi BED 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiuddin Lubis dengan nomor induk mahasiswa 250311714999. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dari LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Sekaligus sebagai guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Pesawahan. Pada video uji kinerja kali ini, saya membawakan materi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Materi tersebut merupakan materi kelas 5 bab 2 semester 1. Materi tersebut saya terapkan metode pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, pagi, pagi. Selalu semangat pagi. Yes. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Berdiri. Memberi salam sama Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anakku semua. Siap, duduk di tempat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam linabi habibina. Semoga dengan kita membaca doa, pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan apa yang sudah kita pelajari ilmunya bisa manfaat khususnya untuk kita, umumnya untuk nusa dan bangsa. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk kecintaan kita terhadap tanah air kita. Monggo untuk Sheryl bisa memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Di sana
Terima kasih, bisa duduk kembali. Sebelumnya Pak Ayut absen dulu. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Tidak berangkat kenapa? Sakit. Nanti kita doakan bersama-sama ya. Semoga secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa belajar kembali dengan kita. Oke, coba Pak Ayut cek sebelum kita mulai pelajaran. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Oke, sudah semangat. Kita siap ya untuk belajar pada hari ini ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Al-Quran surat Al-Ma'un ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un itu menjelaskan tentang apa? Ayo, menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Ya, tujuan pelajaran kita yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Ahad, dan Al-Ba'is dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu membuat tulisan indah atau membuat kaligrafi. Yang nomor tiga, peserta didik dapat membiasakan membaca Asmaul Husna setiap kali berdoa. Seperti tadi saat kita mau memulai pelajaran, kita berdoa menggunakan Asmaul Husna. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Yud mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ya, coba nanti cepet-cepatan menjawab ya. Tunjuk jari, sebutkan nama, terus jawabannya apa? Coba, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Oke, Intat, siapa Tat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beri aplaus yang luar biasa pada Intat. Luar biasa. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengenal Allah? Oke, ayo apa? Dengan mengetahui nama-namanya. Luar biasa. Selanjutnya, Pak In mau bertanya lagi. Mengapa kita perlu mengenal Allah melalui Asmaul Husna? Siapa yang tahu? Oke, siapa? Dengan kita mengetahui nama Allah dan sifatnya akan menambah keimanan kita. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangannya, luar biasa. Selanjutnya, bayangkan jika kita tidak mengenal Allah, apa yang akan terjadi? Ayo, apa Nisa? Kita akan semakin jauh kepada hari Tuhan kita. Luar biasa. Beri tepuk tangan, bibir jempol. Oke. Selanjutnya, Pak Yud akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ini adalah materi kita hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Kita akan mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama apa itu? Al-Qawi. Al-Qawi apa ya artinya? Ada yang tahu? Al-Qawi artinya maha kuat. Selanjutnya kita akan mempelajari juga yang namanya Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum artinya? Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Selanjutnya Al-Muhyi. Al-Muhyi apa artinya? Ada yang tahu? Maha menghidupkan. Selanjutnya yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya maha
Maha mematikan. Selanjutnya Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Luar biasa. Yang pertama Al-Qawiyu. Al-Qawiyu yang berarti yang maha kuat. Kekuatannya tidak memiliki tandingan, tidak akan pernah habis dan menjadi sandaran bagi makhluknya yang lemah, ya. Adapun penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kuat dalam menghadapi cobaan, menghadapi ujian hidup dengan sabar dan yakin bahwa Allah yang maha kuat akan memberi pertolongan. Jadi jangan khawatir ketika kalian dalam kehidupan ini dicoba oleh Allah berupa sakit, berupa cobaan apa-apa, ya, karena semua itu cobaan yang diberikan Allah. Allah tidak akan menguji makhluknya melebihi batas kemampuannya. Semakin diuji kalian berarti kalian imannya akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum yang memiliki arti maha berdiri sendiri. Maha artinya Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun dalam mengurus segalanya. Adapun contoh perilaku yang meneladani Al-Qayyum yaitu meneladani sifat Al-Qayyum berarti memiliki sikap mandiri, tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan dan bertanggung jawab atas tindakan kita serta terus berusaha untuk belajar dan mengembangkan diri, ya. Jadi kita harus meneladani sifat Al-Qayyum ini, ya, supaya kita semakin semakin maju. Jangan mudah kita menggantungkan kepada orang lain. Seperti halnya ketika kita mengerjakan tes, ya. Jangan pengen nurun koncone. Pak Yud yakin kalian mampu mengerjakan sendiri dan Pak Yud yakin kalian bisa. Itu asal kamu mau berusaha, asal kamu mau belajar. Selanjutnya Al-Muhyi. Al-Muhyi yang berarti yang maha menghidupkan atau pemberi kehidupan. Nama ini menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan untuk memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya, baik menghidupkan dari ketiadaan maupun menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Maksudnya bagaimana sih Pak menghidupkan dari ketiadaan? Menghidupkan dari ketiadaan itu saat kalian belum ada, kalian dilahirkan hidup ke dunia ini, berarti kalian dari tidak ada menjadi ada. Terus menghidupkan setelah mati, nanti kita semuanya makhluk yang hidup di dunia ini akan binasa, akan mati. Dan semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah di Yaumul Mahsyar. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Al-Muhyi, penerapan Al-Muhyi dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyadari bahwa kehidupan ada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk sombong atau merasa berkuasa atas kehidupan. Kita itu makhluk yang lemah, kita itu makhluk yang tidak berdaya. Kita hidup karena kita dihidupkan oleh Allah. Makanya janganlah kalian berlaku sombong berjalan di muka bumi ini, ya. Jangan sampai melakukan duanga. Apa Pak maksud Pak? Melakukan sing gaya, tidak boleh. Kita harus meniru adab-adab yang baik. Itu ya. Selanjutnya yaitu Al-Mumit.
Al-Mumit yang memiliki arti maha mematikan. Sifat ini menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan mutlak karena setiap makhluk akan mati. Terus yang terakhir yaitu Al-Ba'is. Al-Ba'is yang berarti yang maha membangkitkan segala sesuatu dari ketiadaan atau kegelapan, termasuk membangkitkan manusia dari alam kubur pada hari kiamat. Seperti tadi yang Pak Yu jelaskan, manusia semuanya akan mati, nanti pada waktunya akan dibangkitkan kembali oleh Allah, yaitu di mana waktu itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban semua amal ibadahmu. Itu ya. Terus perilaku yang mengimani Al-Ba'is, yaitu sifat ini dapat membangkitkan semangat hidup, menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dan memotivasi kita untuk bangkit dari kegagalan. Ya, kegagalan itu bukan akhir, kegagalan itu awal untuk menuju kesuksesan. Ketika kalian gagal, kok kalian berhenti, kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Kalau gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, akhirnya nanti kalian akan menemukan sebuah keberhasilan. Paham ya? Paham? Sudahkah kalian paham memahami pelajaran hari ini? Sudah belum? Sudah. Kok tidak semangat sekali? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semua. Selanjutnya, yaitu mari kita uji pemahaman kali ini dengan kita akan bermain kuis. Ini Pak Yud sudah menyiapkan sebuah kuis. Ini kuisnya. Ya, kuis interaktif. Kita mulai ya. Sudah siap? Oke, kita mulai. Petunjuk kuis. Pilihlah jawaban yang benar. Oke, siap? Nanti tunjuk jari ya, nunjuk jari, cepet-cepetan nunjuk jari, maju ya. Oke. Yang pertama, Al-Qawiyu memiliki arti apa? Ayo. Ayo, apa? Maju. Siapa ini namanya? Mas Tian. Al-Qawiyu artinya apa, Mas Tian? Allah Maha Kuat. Tahan dulu, Mas Tian. Oke, jawaban kamu benar. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Mas Tian. Kita next. Al-Mumit artinya apa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, ayo Mbak Laili bisa memilih jawaban yang benar apa? Tahan dulu, Mbak Laili, tahan. Jawabannya benar. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Yuk, sekarang pertanyaan selanjutnya. Al-Mumit memiliki arti apa? Ayo, tunjuk jari siapa yang bisa. Ayo, maju. Apa? Allah Maha. Oke, luar biasa, benar. Ya, selanjutnya. Nih, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain termasuk pengamalan Asmaul Husna apa ya? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Mas Raka, ayo maju. Ayo, coba jawabannya apa? Jawabannya apa? Oke, Al-Qayyum. Jawaban kamu benar. Tepuk tangan. Beri aplaus yang luar biasa untuk masyarakat. Sekarang kita lihat pembahasannya. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri, tidak menggantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas. Salah satu meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Ya, selanjutnya
Jika ada teman kalian yang merasa malas belajar, kalian harus berusaha membangkitkan semangat dan mengajaknya supaya bangkit dari malas. Ya, pertanyaan di atas merupakan bukti meneladani Asmaul Husna apa ya? Ayo yang bisa ini maju. Ayo jawabannya apa? Al-Ba'is. Coba kita lihat. Jawabannya benar. Oke, beri tepuk tangan yang luar biasa. Kita lanjut. Tahukah kamu membangkitkan merupakan arti dari Al-Ba'is? Membangkitkan semangat teman yang sedang malas, putus asa merupakan salah satu pengamalan dari Al-Ba'is. Selanjutnya, ini yang terakhir ya, terakhir. Seorang hamba Allah ini terlihat sehat walafiat, namun tiba-tiba selesai berolahraga badannya merasakan panas, lalu meninggal dunia. Pertanyaan di atas menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat apa ya? Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk jari. Ayo, apa yang bisa? Tunjuk jari. Oke, ayo Mas Rehan. Apa? Al-Mumit. Kita lihat jawabannya. Jawabannya benar. Beri tepuk tangan untuk Mas Rehan. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari materi Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Ba'is, Al-Qayyum, dan Al-Mumit, silakan anak-anakku yang soleh-solehah dapat menjawab dan mengaitkan pembelajaran kali ini dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kita saat ini nanti kita akan membagi kelas ini dengan menjadi beberapa kelompok. Kita tentukan ya, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 mau diberi nama apa ya? Nama apa? Bunga. Ayo milih. Kelompok apa? Bunga matahari. Ya. Sini kelompok bunga matahari. Ini kelompok sini, kelompok berapa? Kelompok 2. Ini mau diberi nama kelompok apa? Bunga apa? Bunga mawar. Ingat ya, sini bunga matahari, ini bunga mawar. Yang sini bunga apa? Kelompok 3. Bunga melati. Baik. Tugas kalian saat ini. Setelah kita membuat kelompok, lalu tugas kalian ini. Pilih dan selesaikan tugas berikut menurut gaya belajar kalian sendiri-sendiri. Kalian boleh memilih. Enaknya kalian mau membuat apa nanti, ya, sesuai gaya belajar kalian. Yang auditori mau pakai apa, nanti kalian bisa menyesuaikan. Ini, yang pertama, ini ada 3. Tugasnya ada 3 macam. Yang pertama, membuat kaligrafi atau tulisan indah tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Ba'is, Al-Qayyum, dan Al-Mumit. Yang pertama, membuat kaligrafi atau tulisan indah. Yang kedua, menulis cerita tentang pengalaman menerapkan salah satu Asmaul Husna. Ya. Terus yang nomor 3, menampilkan karya berupa lagu pendek sesuai pengamalan Asmaul Husna. Oke, ada 3 tugasnya. Ini yang kelompok sini, mau milih tugas yang apa ini? Membuat kaligrafi. Yang kelompok sini? Menulis cerita. Oh, menulis cerita. Yang kelompok sini? Oh, membuat lagu pendek. Suka menyanyi ini masnya. Oke, nanti Pak Yud berikan tugasnya, ya. Silakan alat-alat kalian yang sudah kalian siapkan bisa kalian keluarkan. Yo, alat-alatnya. Ini ya. Nanti.
Yuk, alat-alatnya bisa dikeluarkan terlebih dahulu, bisa langsung dikerjakan nanti. Oke, kita batasi dalam pengerjaan ini waktunya berapa menit sih enaknya? Dalam mengerjakan ini waktunya berapa? 10 menit ya, 10 menit. Oke, kerjasama. Ada yang membuat desainnya, ada yang menulis. Tidak apa-apa. Waktu masih 1 menit ya. Ayo, waktunya masih 1 menit. Yuk, waktunya masih 1 menit. Kompas ini sudah jadi? Sudah sini? Sudah sini? Oke, sudah jadi semua. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil karya. Ya, hasil karya yang sudah kalian buat secara berkelompok. Ayo, kelompok apa sini namanya? Kelompok bunga matahari untuk bisa maju dan mempresentasikan terlebih dahulu. Oke, ayo semua kelompok bisa boleh maju. Oke, ini kelompok 1, kelompok bunga matahari. Kelompok bunga matahari ini membuat apa ya? Membuat kaligrafi. Beri aplaus yang luar biasa untuk kelompok bunga matahari. Boleh duduk kembali. Bagus ya buatannya ya. Ada kelompok bunga matahari, desainnya membuat bunga matahari. Ya, udah bagus. Sekarang kelompok bunga mawar bisa maju ke depan. Kami dari kelompok bunga mawar akan mempresentasikan hasil karya kami. Oke, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok. Kelompok apa ini? Bunga mawar. Boleh duduk kembali. Bisa maju dan mempresentasikannya. Kami dari kelompok bunga melati akan mempresentasikan lagu pendek. 1, 2, 3. Al-Qawiyu artinya Allah yang Maha Kuat. Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan, Al-Faiz artinya membangkitkan. Luar biasa, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok bunga mata. Apa yang sudah kalian presentasikan tadi dan yang sudah kalian diskusikan dan kalian sudah menyelesaikan sebuah produk dan hasilnya luar biasa. Dari kelompok bunga matahari membuat sebuah kaligrafi. Dari kelompok bunga mawar membuat sebuah cerita narasi tentang Asmaul Husna. Dari kelompok bunga melati ini membuat sebuah karya lagu tentang Asmaul Husna. Oke, tepuk tangan. Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya setelah kita mempelajari semuanya dari awal sampai akhir, saat ini kita akan memasuki pada sesi asesmen. Nanti kalian akan Pak Yud beri LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan ini bisa dikerjakan. Ini ada beberapa soal yang harus kamu kerjakan. Ya, ini Pak Yud bagi.
Yang pertama, silakan kamu tulis dulu namanya, nama kamu sama nomor absenmu. Ya, ini Pak Yud kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Silakan, boleh dikerjakan. Sudah selesai, boleh dikumpulkan sama Pak Yud. Siapa yang sudah? Oke, Seril. Ya, bisa? Oke, sudah pada jadi. Sudah jadi semua. Ini kita koreksi. Fatian, jawabannya nomor 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar. Oke, benar semua untuk Tian. Baik, berarti kalian sudah memahami ya pelajaran kita pada hari ini. Terbukti nilai kalian sudah baik-baik dan tadi kalian juga sudah menyelesaikan dalam membuat proyek. Selanjutnya kita simpulkan bersama-sama. Pelajaran kita hari ini itu mempelajari tentang Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Di dalam Asmaul Husna itu terdapat sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai ya. Oke, yang pertama. Apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau maju? Oke, Mas Raka. Ayo, suka enggak ini Mas Raka kira-kira? Jawabannya suka atau enggak? Wah, ternyata Mas Raka menyukai pelajaran pada hari ini. Oke, terima kasih Mas Raka. Ya, bagus, luar biasa. Mas Raka sangat berantusias ya dalam belajar pada hari ini ya. Selanjutnya. Oke, bagian mana yang paling kamu suka dari pelajaran ini? Ayo, silakan bisa maju. Ini Mas Azam. Kira-kira Mas Azam suka mana ya? Apa itu? Mengerjakan soal kuis. Ternyata. Selanjutnya, materi apa yang sudah kamu pahami? Ayo, siapa ini? Oh ya, Mbak Seril. Materi apa Mbak Seril yang dipahami Mbak Seril? Tentang pengertian Asmaul Husna. Apa yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran ini? Akan maju, bisa dipilih. Oh, ternyata Mbak Nia. Oke, luar biasa. Ternyata Mbak Nia sangat happy, ya, tidak merasakan kesulitan dalam pelajaran hari ini. Ketua kelas bisa pimpin doa. Selamat siang Pak Yud. Siap, duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr Ladina amanu wa amilus solihati haqqi wa tawasau bis sabri. Akhirul kalam, wallahul mumafiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.